dia tersesat sendirian di dalam gua ini. Namun, ia tersenyum saat merasakan seseorang di dekatnya. Sesaat kemudian, saat ia berbelok di tikungan, ekspresi anak itu berubah, matanya terbuka lebar, dan tepat di depannya, ada kerangka dengan serangga raksasa yang menempel di kepalanya. Makhluk itu menerjang untuk menggigitnya dan hampir menangkap kakinya. Ia bertanya-tanya mengapa ada monster lain padahal ia baru saja melawan satu. Ini adalah jenis makhluk yang sama dengan yang menggigit lengannya tadi, dan sepertinya itu adalah sejenis parasit karena menempel di leher monster itu. Tapi apapun itu, jika dia menghajarnya, makhluk itu seharusnya bisa mati. Sayangnya tidak, karena pemukul bisbolnya hancur berkeping-keping. Monster itu berbalik dan langsung menggigit bahunya. Sang protagonis menahannya dengan sisa-sisa pemukulnya dan mendorongnya mundur. Tetapi, makhluk itu datang lagi, mencengkeram wajahnya, membantingnya ke tanah, dan sekarang ia sedang mengunyah lengan kecil anak itu. Dia meraih ke samping, berhasil mengambil batu, dan mulai menghantamkannya ke kepala makhluk itu sampai ia mundur. Dengan murka, dia bangkit dan menghancurkan makhluk itu ke tanah sampai tidak tersisa apa-apa, bahkan serangganya pun hancur. Dia kelelahan, penglihatannya kabur, saat dia menyadari ada segerombolan makhluk mendatangi ke arahnya, semuanya dengan parasit di kepala mereka. Saya pikir dia akan menyerah pada hidupnya, tetapi dia tetap berdiri dan mengatakan dia akan menghadapi ini sampai akhir. Dia menerjang maju, melayangkan pukulan ke mulut yang pertama, tetapi malah terkena gigitan kecil seperti anjing yang kelaparan. Dia masih berhasil memutar tubuh dan membalas dengan hantaman siku ke kepala, tetapi makhluk lain melompat ke atasnya dan menjatuhkannya. Dia mencoba berguling untuk keluar dari bawahnya ketika tiba-tiba kabut biru aneh berkata, "Ini menarik." Saat dia menoleh ke samping, ada makhluk kecil seperti iblis biru yang terbang di sana. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah gila, apakah dia keracunan, atau sesuatu seperti itu. Makhluk itu hanya berkata bahwa bagi seseorang yang berada di ambang kematian, semua itu tidak penting. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus menangkapnya. Melihat kawanan itu semakin dekat, dia berlari ke arahnya, melompat, menangkapnya di detik terakhir, dan tiba-tiba aura biru meluas ke seluruh ruangan. Asap dari efek seperti gelombang itu pecah dan mulai mengalir ke arahnya, berubah menjadi pemukul bisbol. Dia berdiri di sana berpikir, mengapa hal acak seperti itu bisa terjadi, namun tidak ada waktu karena makhluk lain datang. Dia mengertakkan gigi dan menghujamkan pemukul itu tepat ke tengah dadanya, melenyapkannya sepenuhnya. Hanya isi perut dan setengah tubuh yang menghantam lantai. Benar-benar hancur. Dia menyadari ada kekuatan aneh yang mengalir di tubuhnya. Jelas, ini ada hubungannya dengan benda yang dia tangkap tadi. Dia tidak tahu apa itu, tapi dengan pemukul di tangannya ini, saya yakin dia bisa membersihkan Dumian ini sendirian. Namun sebelumnya, kita mundur ke belakang dan mengetahui bahwa protagonis kita pada dasarnya adalah seorang jenius pemukul bisbol. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya, dan itu adalah pria berusia 700 tahun yang bertanya apakah dia ada pertandingan hari ini. Dia berkata, "Ya, hari ini adalah final besar." Orang tua itu berkata taruhan mereka masih berlaku. Jika dia kalah sekali saja, dia akan mencukur habis rambutnya, bekerja di kuil, dan menyerah pada impian itu. Sang protagonis berkata hal itu tidak akan terjadi. Ketika seseorang memanggilnya lagi, seorang gadis yang mengantuk bertanya apakah dia sudah akan pergi, dan dia bertanya mengapa gadis itu bangun sepagi ini. Dia hanya menyuruhnya mengulurkan tangan dan berhenti menjadi pengecut. Dia menjatuhkan sebuah boneka ke tangan sang protagonis dan dia berkata, "Apa ini?" Gadis itu bilang dia pasti buta karena itu jelas merupakan boneka yang sangat lucu. Dia bilang itu tidak terlihat begitu lucu. Melihat gadis itu mulai kesal, dia berterima kasih dan menepuk kepalanya. Bertanya mengapa gadis itu tiba-tiba bersikap baik. Kemudian dia ditendang dan pria tua itu menyuruh mereka kembali dengan selamat seperti biasanya. Dia mengambil pemukul besarnya, mengatakan dia akan segera kembali dan pergi ke turnamen. Ini adalah final kejuaraan bisbol sekolah dan dia sedang bersiap untuk lemparan itu. Semua orang di stadion memperhatikan apa yang mereka sebut sebagai pemukul paling berbakat di Korea. Pelempar bola bersiap-siap, menarik lengannya ke belakang, menatapnya tajam sementara sang protagonis tersenyum. Kemudian dia menembakkannya seperti meriam. Boom, tepat ke arahnya, tapi anak itu tampak siap melacak bola tersebut dan mengayunkan pemukul dengan kekuatan penuh. Itu hampir membunuhnya. Bola itu terbang seperti peluru melewati samping kepalanya dan melesat ke langit, mendarat di tribun penonton. Seperti biasa, dia mencetak home run lagi. Anda bisa tahu anak itu punya bakat. Dia adalah pemain muda yang menjanjikan, tetapi kita sudah tahu dia akan berakhir di dunia lain, jadi pada titik tertentu dia harus mati. Dia berjalan pulang sambil berpikir, bagus, dia memenangkan kejuaraan sekolah. Tidak mungkin dia tidak masuk tim profesional sekarang. Kemudian dia dipukul di dada, dan gadis yang sama dari sebelumnya menyuruhnya bangun dan sadar. Mereka bertengkar dengan cara konyol, menaiki tangga, mengobrol, semuanya ceria, sementara dia berkata, tentu saja, dia menang. Gadis itu memberinya jimat keberuntungan. Dia menyuruh gadis itu bergegas agar mereka bisa makan malam, tetapi ketika dia membuka pintu, ada seseorang yang berdiri di atas tubuh pria tua botak itu. Orang itu mulai berbalik dan gadis itu bahkan belum menyadari ada seseorang di sana. Kemudian mereka berdua memanggil sang master. Sang protagonis bingung, tetapi orang berjubah itu berkata ini tidak ada urusannya dengan si gadis. Dia terpotong ketika sang protagonis mengayunkan pemukul ke wajahnya, memaksanya untuk menghindar dengan cepat. Dia menyuruh Yana untuk lari, tapi gadis itu bertanya apa yang akan dia lakukan. Dia hanya menyuruhnya untuk pergi dari sini, dan gadis itu pun kabur. Dia bertanya-tanya siapa orang ini, mengapa mereka berada di kuil, dan apa yang terjadi pada sang master. Pria berjubah itu bergerak seperti di film Matrix, mengatakan dia ingin menjelaskan, tetapi dia tidak punya waktu. Dia menunjukkan sebuah kristal dan berkata, sayang sekali hal-hal berakhir seperti ini. Sebelum sang protagonis bisa mengerti
pria itu melesat maju seperti peluru, mencengkeramnya di leher dan memukul dadanya, menyuruh Kim Dan untuk menemukan seseorang bernama Einer. Sang protagonis menyadari wajah orang asing itu terlihat seperti dirinya, dan kemudian lantai hancur di bawahnya, dan dia jatuh ke dalam kehampaan. Saat itulah dia tiba-tiba menoleh ke samping dan menemukan dirinya berada di gua aneh itu. Di sampingnya, ada telur dari makhluk itu, tetapi dia segera menyadari bahwa itu sebenarnya adalah sarang yang besar. Kemudian benda itu mulai menetas, merangkak keluar dari telur, dan dia berpikir, apa yang terjadi? Di mana aku? Sebelum dia bisa bereaksi, makhluk itu menempel di lengannya, menusuknya, dan tampak seperti mencoba menjadikannya inang. Untungnya, dia hanya mengibaskan lengannya dengan keras dan melemparnya menjauh, tetapi lengannya segera terasa seperti terbakar. Saat itulah dia melihat pemukulnya tepat di sampingnya, mengambilnya, dan makhluk lain datang. Dia memukulnya dan menjatuhkannya. Dia berlari ke ujung gua dan melihat sungai, dan karena makhluk-makhluk itu, serangga berkaki 8 itu, mungkin tidak bisa berenang, dia melompat ke dalamnya. Makhluk-makhluk itu datang ke tepi air, tetapi benar-benar tidak masuk ke dalamnya. Namun kemudian dia merasakan rasa sakit lain menjalar di tubuhnya karena sekumpulan lintah sedang mengisap kakinya. Pria malang itu tidak bisa beristirahat sedetik pun. Dia keluar dari air, melemparkan benda-benda menjijikan itu, dan bertanya-tanya mengapa ada monster dimanapun dia pergi. Tempat apa ini, dan mengapa rasanya bahkan tidak seperti dunia yang dia tinggali sebelumnya. Kemudian dia melihat boneka kecil yang diberikan Nina padanya, dan bertanya-tanya apakah gadis itu baik-baik saja. Apakah pria berambut putih itu melakukan sesuatu padanya? Bagaimanapun, dia harus tetap tenang dan bertahan hidup terlebih dahulu. Dia mulai bangkit, tetapi ada predator besar di belakangnya. Sesuatu menetes ke bahunya, dan ketika dia menoleh ke belakang, apa itu? Terlambat. Dia dipukul lagi dan terlempar ke belakang. Dia berpikir dia harus keluar dari sana. Dia melihat celah gua kecil di belakang ruangan, bangkit, berlari ke arahnya, mencoba menyelinap masuk, dan monster itu mengejarnya. Mulut besarnya hampir berhasil masuk, tetapi monster itu terjepit di sisi lain. Serangan muncul dan hampir mengenai matanya. Dia melompat mundur, dan untuk sesaat, calon keturunannya hampir menghilang. Dia pada dasarnya hampir mengompol, menatap predator ini. Namun akhirnya, makhluk itu berbalik. Dia merasa lega karena sepertinya makhluk itu menyerah, tetapi lengannya masih terasa tidak beres. Itu pasti karena serangga tadi, dan dia bahkan tidak bisa merasakannya dengan benar. Tempat macam apa ini di mana hidupnya dalam bahaya setiap 5 menit. Dia harus keluar dari gua ini. Dia tidak bisa terus bersembunyi. Saat itulah dia mengikuti cahaya, dan kita sudah tahu apa yang terjadi. Dia bertemu makhluk itu lagi. Setelah dia membangkitkan kekuatan bisbol itu dan menghancurkan yang pertama, dia berkata dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa kekuatan ini, tapi itu cukup untuk menghancurkan segalanya di sana. Dan begitu saja, lantai tertutup oleh bangkai. Sekarang dia ingin memahami apa pemukul ini. Dia bisa merasakan kekuatan mengalir melalui tubuhnya seperti semacam sihir. Namun kemudian pemukul itu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi api. Dan dia tidak mengerti. Sebuah mulut muncul di tengah api, terbang keluar, dan memakan salah satu mayat. Tidak hanya satu, mulut itu melahap seluruh lantai. Setelah membersihkan ruangan, api aneh itu kembali padanya, dan semacam mengisi kembali pemukul itu. Kemudian dia merasakan sensasi serangan jantung pria tua itu seolah-olah dia hampir mati. Tetapi pada saat yang sama, rasa sakit mulai memudar dan lengannya mulai beregenerasi. Bukan hanya lengannya, setiap luka, gigitan, dan pukulan yang dia terima. Selain itu, otot-ototnya menjadi jauh lebih kuat secara aneh. Apapun urusannya dengan pemukul ini, benda itu sangat kuat. Dia tidak hanya mendapatkan banyak kekuatan serangan, dia juga mendapatkan cara untuk beregenerasi. Bertahan hidup seharusnya mudah sekarang, kecuali fakta bahwa dia kelaparan. Dia menemukan beberapa jamur entah dari mana, dan tidak mencurigai apapun. Tapi mungkin itu yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Bagian buruknya adalah beberapa jamur bisa sangat beracun dan dia berada di dunia lain. Dia sampai pada kesimpulan itu dan masih memutuskan untuk memakannya. Jadi ya, anak itu bukan seorang jenius. Dia bilang dia lebih baik mati karena racun daripada mati karena kelaparan. Asal tahu saja, Anda bisa bertahan hidup sekitar 30 hari tanpa makan. Anda hanya akan terlihat seperti kerangka, tapi taruhannya berhasil. Dia bilang itu lezat. Itu benar-benar taruhan yang dia menangkan. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, dia mulai mengumpulkan barang-barang yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Dia bahkan kembali ke air yang berisi lintah itu. Menjijikan memang, tapi setidaknya dia bisa meminumnya. Dia juga mengambil lintah itu karena secara teknis dia mungkin bisa memakannya. Dia tidak tahu apakah itu berkat pemukulnya, tapi tidak ada hal buruk yang terjadi. Dia masih tidak tahu gua apa ini, tapi bertahan hidup adalah hal yang mungkin. Namun, semakin banyak monster muncul, seperti Morlock yang menyerangnya secara instan tanpa berpikir 2 kali, tetapi ia disambut dengan hantaman di kepala. Sang protagonis menyadari bahwa setiap makhluk yang menyerangnya selalu diparasit. Dan bagian baiknya adalah setiap kali dia membunuh satu, pemukul staf itu memakan makhluk-makhluk itu lagi. Saat itu terjadi, tubuhnya menguat. Dia menjadi lebih kuat. Begitulah cara dia mulai beradaptasi dengan tempat ini. Satu-satunya makhluk yang selalu dia hindari adalah predator puncak itu. Yang itu, tidak, dia tidak punya nyali untuk itu. Bagian baiknya adalah makhluk itu hanya muncul sesekali seolah-olah sedang menjaga sarang. Tapi dia menyadari sesuatu setelah berjalan kemana-mana. Dia berada di sisi pintu keluar yang salah karena dia sudah mencapai setiap sudut peta ini dan satu-satunya jalan adalah kembali ke tempat telur-telur itu berada dan masuk ke ruangan lain. Arah orientasinya cukup bagus. Masalahnya, itu berarti harus melewati ruangan dengan predator itu. Bagaimana dia bisa menghadapi makhluk itu jika dia tertangkap di ruang terbuka? Motivasinya mulai habis dan dia bertanya-tanya jika dia berhasil keluar dan pulang. Apakah dia akan pernah melihat keluarganya lagi?
Lagi, bagaimana jika dia terjebak di sini selamanya? Siapa pria itu? Akhirnya, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa memikirkan semua itu sampai dia berhasil keluar dari sini terlebih dahulu. Kita kembali ke ruangan telur. Sekumpulan makhluk kecil berkeliaran di sana, dan untungnya makhluk yang besar tidak ada di tempat. Bagi seseorang dengan nasib terburuk, akhirnya dia mendapatkan sedikit keberuntungan. Dia menyadari bahwa makhluk-makhluk itu tidak terlalu PK, jadi dia mulai bergerak perlahan dengan sedikit senyum di wajahnya, yang jelas langsung hilang begitu dia mematahkan sebuah tulang. Namun anehnya, dia menoleh dan makhluk-makhluk itu tidak bereaksi. Sarafnya menegang, tetapi dia merasa lega karena entah mengapa, itu terasa mudah. Dia berhasil melewati ruangan itu dan meninggalkan serangga-serangga menjijikan tersebut. Namun kemudian dia melangkah ke ruang lain dengan lubang di langit-langit dan tumpukan telur lainnya. Ruangan itu tertutup, jadi ini adalah jalan buntu lainnya. Jawabannya jelas. Dia butuh cara untuk mencapai langit-langit itu agar bisa menuju ke arah cahaya. Tapi kemudian tanah di bawah kakinya bergerak. Dia melihat ke bawah. Ya, bagus sekali. Dia menginjak sang predator. Makhluk itu berbalik dengan cepat dan mencambuknya, menghantam tepat di tengah dadanya dan membantingnya ke lantai. Dia bangkit dengan terengahannya, perutnya kesakitan. Sepertinya ruangan terakhir ini adalah tempat peristirahatan makhluk itu dan ia langsung menerjang, hendak melancarkan gigitan besar lainnya. Dia mencoba berdiri, menatap tajam ke arah monster itu. Dia mengayunkan tongkat bisbolnya untuk menyerang dan benar-benar berhasil membuat darah hijau itu keluar dan dia mulai merasa percaya diri sekarang. Dia menatap monster itu dan berkata, "Jadi, bagaimana menurutmu?" Berbeda dari sebelumnya, monster itu menerjang lagi, tapi sekarang, anehnya, dia menyadari bahwa dia benar-benar bisa melihat serangan yang datang. Dan anak itu menyadari bahwa apapun yang terjadi pada tubuhnya, dia kini berada di level yang benar-benar berbeda. Dia mendaratkan satu pukulan lagi tepat di titik lemah monster itu dan makhluk tersebut mulai menggeliat kesakitan. Serius? Bagaimana anak berusia 47 ini melawan makhluk setinggi 6 lantai? Saya tidak tahu. Tapi melihat luka yang dia buat, dia menjadi bersemangat dan berkata bahwa dia akan menang. Ya, saat itulah keadaan memburuk karena dia baru saja mengucapkan hal yang seharusnya tidak diucapkan. Tiba-tiba, monster itu membuka mulut besarnya dan mengeluarkan raungan. Seluruh tempat mulai bergetar. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi jelas monster itu sedang memanggil setiap makhluk di sarang tersebut. Kamu akan membutuhkan kekuatan jenis baru karena saya tidak berpikir sebuah tongkat kayu akan cukup lagi. Oh, benar. Tidak terpikirkan olehnya. Dia sudah mulai membunuh dengan tongkat itu. Mungkin makhluk itu membawakan barang-barang untuknya agar bisa membunuh dan memulihkan diri. Lihatlah, tanah sudah dipenuhi monster mati sementara dia berdiri di sana dengan terengahannya. Dia berpikir pada tingkat ini semua tidak akan pernah berakhir dan dia akan mati. Dan tunggu, saya pikir dia mendaratkan pukulan yang sempurna, tapi sebenarnya dialah yang tertusuk di dada. Sial, tembus sampai ke belakang. Tapi kemudian apa-apaan ini? Sang protagonis berhasil menghancurkan kaki monster itu dan mematahkannya. Makhluk itu melolong dan dia berhasil melepaskan diri. Mendorong kaki itu menjauh, tetapi dia pada dasarnya menciptakan genangan darah. Dia terengahannya. Penglihatannya mulai kabur. Segalanya menjadi hitam putih. Ini berubah menjadi Resident Evil. Ini mungkin karena kehilangan banyak darah, tapi masih ada sekumpulan makhluk itu yang mendekat, seperti adegan film. Mereka semua melompat dan membeku di udara. Dan dia bertanya-tanya apakah ini akhirnya. Jika ini tempat dia mati, tapi tiba-tiba entah dari mana, Yana muncul di sampingnya dan menyuruh si idiot itu untuk tidak menyerah. Dia harus bangkit karena dia dan sang master sedang menunggu. Lalu dia berubah menjadi asap biru, menyuruhnya untuk tetap berdiri. Sang protagonis kembali ke realitas. Dia menoleh ke samping, meraih tongkat bisbolnya, memperhatikan deretan monster kecil yang melayang di udara, melompat ke arahnya. Semburan api biru meledak, menghantam makhluk-makhluk itu ke dinding. Sekarang sang protagonis berdiri di sana mengenakan topeng setengah wajah. Jujur saja, itu terlihat keren. Topeng setengah wajah dengan api. Di mana-mana, mengatakan bahwa dia muak dengan serangga. Predator itu meraung padanya, dan sang protagonis menerjang dengan badai api. Dia menarik tongkatnya ke belakang dan tunggu dulu. Apakah dia baru saja menguapkan makhluk itu sepenuhnya? Potongannya berjatuhan, bagian-bagian lengannya seolah hancur berantakan. Tidak heran dia adalah pemain tongkat bisbol paling profesional di Korea. Yang tersisa hanyalah kaki bagian bawah makhluk itu. Api mulai keluar dari tongkat lagi dan monster itu mencoba untuk menggigit lagi. Tubuh predator itu tercabik-cabik sepenuhnya. Bahkan sang protagonis pun ketakutan oleh suara-suara itu. Tapi kemudian energi mulai mengalir ke dalam dirinya. Anak ini tidak akan hidup sampai usia 20 tahun. Tidak diragukan lagi karena dia jatuh lagi dengan nyeri dada itu. Bagian baiknya adalah setelah rasa sakit itu, dia mulai beregenerasi sampai lubang di dadanya menghilang. Dia bilang itu sakit sekali dan dia benar-benar lebih suka tidak pernah mengalaminya lagi. Tapi jelas karena makhluk itu jauh lebih kuat daripada yang lain. Jumlah kekuatan yang dia rasakan bertambah sangat luar biasa. Tunggu, saya pikir lubang itu ada di langit-langit. Sepertinya dia meledakkan lubang melalui dinding samping dengan serangan itu. Apapun itu, kabar baiknya, mereka berhasil keluar. Kabar buruknya, ini gurun sialan. Setidaknya dia termotivasi. Ini tidak jauh lebih baik daripada gua, tapi setidaknya lebih baik daripada terjebak. Ya, saya menduga itu tidak akan bertahan lama. Dia ambruk, berkata, mungkin ini tidak sehebat itu setelah semua ini. Tempat itu jauh lebih kosong daripada yang dia kira. Tidak ada air untuk diminum, tidak ada makanan untuk dimakan. Semua yang dia temukan sejauh ini hanyalah monster kerangka, yang merupakan hal terburuk yang bisa terjadi. Mereka tidak menjatuhkan apapun. Bahkan tidak ada yang bisa dikunyah dari tulang-tulang itu. Dia tidak percaya dia berjuang sekeras itu untuk tetap hidup hanya untuk berakhir mati seperti orang bodoh di tanah gersang ini. Apakah dunia tempat dia berada
ini adalah tempat di mana umat manusia dimusnahkan? Saat dia membuka matanya, yang dia inginkan hanyalah ini menjadi mimpi dan dia berada di tempat lain. Sayangnya, bukan itu yang terjadi. Dia membuka matanya dan melihat pria berambut putih, menyuruh Chloe untuk berhati-hati. Gadis kecil itu merayakan, mengatakan dia terlihat seperti masih hidup. Sesaat kemudian, dia berdiri di sana dengan tangan bersedekap, menyuruhnya berhenti menangis karena dia terlihat jelek. Dia seperti, demi Tuhan, tolong bantu aku. Kalian adalah orang pertama yang kutemui di sini yang bisa kuajak bicara. Pria berambut putih menyuruhnya untuk sedikit tenang. Akan lebih baik jika mereka beristirahat sebentar. Chloe berkata, tidak mungkin. Mereka punya hari yang panjang di depan. Dia ingin beristirahat sekarang. Dia berkata mereka tidak bisa langsung mulai berjalan dengan kondisi dia seperti itu. Dan lagi pula, dia tampak cukup senang menemukan orang lain. Jadi akan lebih baik jika dia tidak mati. Dia memasang wajah kesal, memalingkan muka, dan berkata dia mengerti. Jadi, dia mulai membuat sup. Sang protagonis tertegun. Sudah lama sekali sejak dia memakan makanan sungguhan. Gadis itu bertanya apakah dia belum makan selama berhari-hari. Dan dia berkata, ya, jelas, dia belum memakan satu suap pun dalam 5 hari. Chloe berkata, itu pada dasarnya batas untuk tetap hidup. Pria berambut putih itu hanya menatap. Dan sang protagonis bukanlah tipe orang yang menyimpan rahasia, jadi dia keceplosan. Ya, kupikir aku hidup karena kekuatan yang kudapat dari menyerap monster. Begitu saja, dia mengatakannya. Pria itu berkata dia belum pernah mendengar sihir seperti itu, dan sejak dia menyebut sihir seperti itu adalah hal yang sangat normal. Sang protagonis bertanya apakah sihir ada di dunia ini. Gadis berambut tiran itu berkata, tentu saja ada. Dari mana dia berasal sampai dia tidak tahu tentang sihir. Dia bilang itu cerita panjang dan pria itu memberinya sup. Mereka menceritakan segalanya saat malam tiba tentang kemampuan sang protagonis. Gadis berambut pirang berkomentar bahwa untuk ukuran malam hari, hampir tidak ada zombie atau kerangka di sekitar. Sang protagonis menatakan itu karena dia memusnahkan mereka semua menggunakan ini. Dia tidak mengerti. Sementara pria berambut putih berpikir tidak masalah berapa kali kamu membunuh mayat hidup, mereka akan kembali. Tapi anak itu mengatakan sesuatu tentang menyerap. Jadi mungkin itu ada hubungannya. Dia berterima kasih padanya karena berkat anak itu mereka benar-benar akan tidur nyenyak. Bagaimanapun, karena dia tidak punya tempat untuk pergi, dia ikut dengan mereka sampai dia bisa kembali ke dunia asalnya. Gadis kecil itu bertanya pada Aris apa yang menurutnya sedang dia lakukan sementara mereka saling menatap. Sang protagonis terlihat berkilau dan sentimental, mengatakan dia sangat menghargainya. Gadis itu jelas tidak menyukainya. Keesokan harinya, mereka mengumpulkan kaktus di gurun, dan sang protagonis mengatakan Chloe tahu banyak hal. Dia berkata, ya, jika kamu melintasi gurun seperti ini, itu persyaratan minimum. Dia membuat wajah aneh. Dia menendangnya, dan dia berkata gadis itu mengingatkannya pada adik perempuannya yang menyebalkan. Mereka terus berbicara, dan sang protagonis mengatakan dia belajar dari Aris tentang ekologi monster dan cara bertarung, dan dia juga mengetahui bahwa mereka berdua di sini untuk membunuh semacam bos. Sang protagonis yakin dia beruntung. Mereka sepertinya bukan orang biasa di dunia ini karena mereka jelas orang baik. Malam tiba. Sang protagonis berada di tendanya dan Aris datang untuk kunjungan larut malam. Ayolah, di mana para wanita di cerita ini? Hanya karena anak itu seorang profesional. Pemain tongkat bisbol harus semuanya pria. Saya tidak suka. Mereka berbicara tentang apa pendapatnya tentang dunia ini dan sang protagonis mengatakan ini agak membosankan. Tentu saja, adegan berikutnya adalah dia berlari dari semacam naga raksasa. Mereka berdua berlari cepat. Dia menyuruh Chloe untuk pergi duluan. Makhluk itu semakin dekat. Dia menarik tongkatnya, memukul kepalanya, dan sekarang monster itu pusing. Tapi kemudian ia menanamkan kakinya, dan sialnya, mengayunkan cakarnya, dan membuat sang protagonis terpelanting jauh. Chloe memanggil dan kemudian dia melihat ke atas, dan wow, saya belum pernah melihat naga melompat untuk menggigit seperti itu. Tapi tiba-tiba, sesuatu melesat seperti peluru dan membelah makhluk itu menjadi dua. Aris, yang terlihat bosan dan bergaya, bertanya, kalian berdua baik-baik saja? Sang protagonis bangkit dengan babak belur, berkata, aku baik-baik saja. Itu bukan apa-apa. Kemudian roh keluar dari tongkat bisbol dan mulai mengonsumsi makhluk itu. Ini pertama kalinya Aris dan Chloe melihat sesuatu dilahap seperti itu. Dan sang protagonis beregenerasi. Dia bertanya apakah itu penyerapan yang dia bicarakan, dan dia berkata, ya, kurang lebih begitulah cara kerjanya. Aris bahkan lebih terkesan bahwa baik bangkai maupun mana menghilang. Kemudian dia menatap dan berkata, ada sesuatu yang dia ingin dia lakukan. Potong ke nanti malam itu. Chloe bilang ini gila. Apa maksudnya dia ingin dan melawan Lich? Itu pada dasarnya mengirimnya untuk mati. Mereka harus tetap pada rencana dan membunuhnya sendirian karena itulah yang mereka lakukan di sini. Dia memberitahunya bahwa dia tidak akan memaksa anak itu jika dia menolak. Dia tetap marah, mengatakan anak itu tidak tahu seberapa kuat Lich itu. Ini terlalu berbahaya. Tapi dari kejauhan, sang protagonis mengatakan dia akan mencoba. Yang dia butuhkan hanyalah mengetahui rencananya. Adegan berikutnya, Aris menjelaskan bahwa sebelum mereka pergi ke pertarungan itu, mereka perlu mencari tahu dengan tepat bagaimana kekuatan dan bekerja, apa batasannya, seberapa banyak dia bisa pulih, seberapa banyak dia bisa menyerap, hal-hal seperti itu. Sang protagonis berpikir dia benar-benar membutuhkan itu karena jika dia akan bertarung, dia harus tahu apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Tapi kemudian adegan berikutnya, dia hanya berdiri di sana menatap tongkat bisbol di tanah seperti, apa yang kita lakukan di sini? Chloe menjelaskan mereka akan mengukur mana dan dia seperti, tunggu, aku juga punya mana. Dia bilang dia seharusnya punya karena semua
orang di dunia ini memiliki mana. Aris mengatakan dia akan perlu melakukan pemeriksaan penuh pada anak itu. Dan anehnya, sang protagonis menjadi malu seperti, "Hei, jangan menatapku seperti itu, kawan. Apa-apaan ini? Jelas, tidak seperti itu." Aris hanya meletakkan tangan di bahunya, datang dari belakangnya, dan mulai masuk. Dia benar-benar masuk ke dalam diri anak itu untuk nyata. Dia ada di sana melihat mana jantung menatap bayangan api. Dia menarik tangannya kembali. Tampak terkejut, sang protagonis bertanya, "Oh, kau sudah selesai?" Ari menjawab sayangnya ya, tapi dia tidak mempelajari apapun dan mulai berpikir bahwa sulit untuk mengklasifikasikan anak ini sebagai manusia dengan mana normal. Lebih seperti ada makhluk lain yang hidup di dalam tubuhnya. Kekuatan itu jelas berbahaya. Bab selanjutnya, Emer Skelly sedang berjalan, menoleh ke samping, dan wajahnya terkena lemparan batu hingga terjatuh. Sudah cukup lama sejak sang protagonis terjatuh ke tanah ini. Dia tidak tahu persisnya, tapi sekitar 3 bulan. Dia sudah kehilangan hitungan berapa banyak monster yang telah ia serap. Tubuhnya jauh dari apa yang bisa disebut manusia. Satu hal yang pasti, dia menyadari setiap bagian dari dunia ini dipenuhi oleh monster. Tapi setidaknya dia memiliki rekan di sisinya. Kemudian, mereka makan, tertawa, dan bersenang-senang. Sementara Aris mengawasi. Sepertinya sang protagonis telah melatih pengendalian mananya, namun sayangnya, tidak berjalan dengan baik. Aris sudah menduganya, anak itu bahkan tidak terlihat seperti tipe penyihir. Dia menyuruhnya untuk tidak menyerah karena jelas ada semacam energi di dalam dirinya. Jadi, hanya masalah waktu sampai dia bisa mengendalikannya. Dia bilang dia menantikan pertarungan melawan sang Lich. Sampai Aris berkata tidak, dia tidak akan melawan Lich itu secara langsung. Dia mungkin terlihat kuat, tapi levelnya masih jauh dari yang dibutuhkan untuk itu. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menyerap mayatnya di akhir. Wow, itu bagus sekali. Jadi, dia yang bekerja keras, farming, dan orang lain yang mendapatkan pengalaman. Sungguh kehidupan yang menyenangkan. Aris berdiri dan mengatakan itu akan terjadi dalam beberapa hari. Dan waktu mulai berlalu. Berjalan di siang hari, membunuh monster di malam hari, makan di malam hari, berjalan di siang hari, tidur di malam hari, berjalan di siang hari, tidur di malam hari. Kasihan Chloe, dia kelelahan. Aris mengatakan mereka hampir sampai. Tapi serius, kau cukup kejam. Mengapa kau akan membunuh Lich ini? Lihat di mana ia bersembunyi. Biarkan saja ia tidur di sana sendirian. Mereka melewati sesuatu seperti Grand Canyon dan akhirnya mencapai makam sang Lich. Aku pikir itu akan menjadi Dumeon yang penuh dengan monster, tapi saat mereka masuk, tempat itu sebenarnya cukup kosong. Di dalam, Aris memperingatkan untuk berhati-hati. Apapun bisa terjadi di sana. Sang protagonis bilang itu lucu. Dia berbicara seolah-olah hantu akan muncul di belakang mereka, dan saat dia menoleh, tepat di sanalah sosok itu berada. Hantu kecil itu berkata, "Bagaimana kau menemukanku, bocah?" Dia panik dan memukul mulutnya dengan tongkat temukul, dan hantu itu pun mati. Mereka bertiga pergi dengan bingung karena tongkat temukulnya ternyata juga mempan terhadap roh. Dalam perjalanan, sang protagonis bertanya apa itu Lich. Aris menjelaskan bahwa mereka adalah penguasa dunia orang mati. Lich lah yang menciptakan kebangkitan dan memerintahkan semua kerangka di tempat itu. Secara teori, jika seorang Lich kembali dengan kekuatan penuhnya, ia akan membangun pasukan mayat hidup untuk menghancurkan dunia. Dan itulah mengapa ia harus dibunuh sebelum ia memulihkan kekuatannya. Ya, sekarang aku mengerti mengapa kita harus datang ke ujung dunia untuk memburunya. Masalah dengan seorang Lich adalah setiap kali kau membunuhnya, 100 tahun kemudian, ia akan kembali. Saat itulah dia mendapat ide setelah melihat kekuatan Dan. Bagaimana jika dia menyerap sang Lich? Apakah itu berarti ia tidak akan pernah kembali? Sang protagonis ragu sejenak dan berkata, "Ya, itu sebenarnya terdengar seperti ide yang bagus." Namun, dia pergi lebih dulu, ingin tahu apakah semuanya benar-benar akan berjalan sesuai rencana. Dia tidak bisa menyerap semua monster. Dan di atas itu, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Tapi tepat pada saat itu, si idiot itu maju sendirian. Bukan, hanya untuk menginjak jebakan itu sendirian. Aris berteriak padanya untuk berhati-hati, tapi sudah terlambat. Ada lingkaran pentagram yang langsung berasal dari neraka di bawahnya, dan anak itu lenyap seketika. Semua itu dilakukan agar sang protagonis harus menghadapi Lich sendirian, tetapi Aris bergerak cepat. Saat anak itu menghilang, dia sudah berlari kencang. Dia meraih Chloe dan bergegas maju, mengatakan mereka harus segera keluar dari sana. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh lupa ini adalah jenis tempat di mana kejutan selalu terjadi. Sang protagonis terkapar di tanah dengan pose Yamcha, lalu bangkit mencoba mencari tahu apa cahaya itu tadi. Di mana dia? Apa-apaan ini? Saat itulah dia menyadarinya. Dia berdiri berhadapan dengan gerbang besar seperti pintu tengkorak 3 di raksasa. Sudah sangat jelas ini adalah ruangan sang Lich. Dia yakin akan hal itu. Bagian baiknya, dia tidak kehilangan anggota tubuh dan dia masih hidup. Yang harus dia lakukan adalah tetap tenang dan menunggu Aris yang saat ini sedang menebas semer skeleton dengan kecepatan penuh. Aris memberitahu Chloe bahwa apa yang diinjak dan adalah teleportasi Lich. Dia bertanya kemana anak itu dikirim, dan dia menjawab jelas bahwa dia mungkin berada di ruang sang Lich. Aku pikir sang protagonis berada jauh, tapi sebenarnya dia sedang terkejut menatap tepat ke arah Lich itu. Desainnya sangat intens, dan sang protagonis berkeringat dingin. Bagian baiknya, makhluk itu sedang tidur. Bagian buruknya, ia terlihat kuat, jadi jika ia bangun, habislah dia, dan dia sudah berada di dalam ruangan. Lebih baik dia tak bergerak agar tidak memicu mantra atau jebakan lain. Kecuali tiba-tiba tongkat itu mulai aktif dengan sendirinya. Sang protagonis tidak tahu mengapa, dan tentu saja sang Lich terbangun. Deep Web San Jinwoo menoleh ke belakang, dan bos terakhir itu berdiri. Dia sendirian di aula, dan makhluk itu hanyalah aura murni. Sementara itu, Aris berlari dengan Chloe, dan dia bertanya suara apa itu. Dia berkata makhluk itu bangun di tengah aula. Sang protagonis membeku.
Monster itu sekarang masuk akal mengapa Aris mengatakan itu berada di level yang berbeda. Makhluk itu membuka kawah tepat di depannya. Sang Lich melayang, menunjuk jarinya. Sang protagonis menoleh ke samping, tapi di detik yang sama, bom ungu melesat ke arahnya. Dia segera menyadarinya. Ukurannya terlalu besar untuk dihindari, jadi dia mencoba bertahan dan mengayunkan tongkat pemukul ke arahnya. Apa itu? Dia memantulkannya kembali seolah-olah dia Raja Bisbol. Sang Lich tertegun. Ledakan terjadi tepat di atasnya. Sang protagonis melihat asap mulai menipis dan makhluk itu sepenuhnya utuh. Ia memasang semacam penghalang dan sang protagonis bertanya-tanya bagaimana dia harus melawan sesuatu yang menyerang seperti itu. Kemudian monster itu menunjuk ke atas dan sekumpulan tentakel mulai muncul, mencengkeram lengan dan kaki sang protagonis. Dalam keadaan tidak berdaya, dia kembali ditatap dan kemudian monster itu mengatakan dia memiliki kekuatan yang tidak biasa. Sumbernya ternyata adalah jantungnya. Monster itu mendekatinya, satu tangan di dadanya, mengatakan ia harus membedahnya untuk mencari tahu, tapi kemudian tebasan hitam dan putih memotong segalanya. Keduanya melihat ke samping dan lihat siapa yang muncul. Aris, aura pria itu tidak masuk akal. Sekarang setelah dipikirkan, dia dikirim sendirian untuk menghadapi sang Lich. Jadi, dia benar-benar pria itu. Tentakel yang memegang sang protagonis hancur dan dia jatuh ke lantai. Saat dia melihat ke atas, Aris sudah mengatakan, "Pergilah, mulai dari sini, aku yang akan menanganinya." Sang Lich melepaskan combo serangan. Aris hanya berdiri di sana. Ledakan, asap di mana-mana. Sang monster mengira itu mudah, tetapi tentu saja, dari balik asap, pedang melintas dan membelah sang Lich menjadi dua. Aris benar-benar bos terakhir. Makhluk itu terbelah, tetapi ia beregenerasi dan mengatakan mereka berdua terhubung oleh takdir kejam yang sama. Jadi, apakah Aris orang yang membunuh Lich itu 100 tahun yang lalu? Apakah ini sudah menjadi aksi saling bunuh dan kembali? Selama berabad-abad tidak tahu. Tapi monster itu melayang di tengah ruangan, memunculkan ledakan energi besar di atasnya. Sang protagonis bertanya apa itu, dan sang Lich berkata, hari ini adalah awal dari akhir. Pilar energi menghantam tanah. Cahaya di mana-mana, ledakan seperti bom roh, tetapi Aris masih berdiri di sana tanpa tersentuh. Dia menahan serangan itu dan seluruh ruangan runtuh sampai hanya tersisa mereka berdua. Kemudian sang Lich berkata, kau selalu menghadapiku sendirian, jadi mengapa kau membawa orang asing kali ini? Dia mungkin semacam kartu as agar kau bisa melenyapkanku. Tapi kau bukan satu-satunya yang menyiapkan sesuatu yang berbeda kali ini. Ia menyatukan keempat tangannya dan memanggil bisikan kehampaan. Dalam sekejap, Aris mendapati dirinya berada di dimensi yang terdistorsi. Ya, nuansa Jujutsu Kaisen. Makhluk itu berkata ia membawanya ke ruang yang hanya untuk mereka berdua. Dan Aris menyadari itu adalah rencananya sejak awal. Sang Lich berkata ya, tapi ia ingin tahu tentang hadiah yang ia bawa. Belati yang dimaksudkan untuk menembus jantungnya. Sayang sekali belati itu akan diarahkan kepadanya sekarang. Tunggu, apa? Aris bingung. Kemudian dia menyadari dia sedang dipengaruhi oleh semacam sihir mental. Masalahnya jelas tidak akan mudah untuk dipatahkan. Dalam pertarungan normal, dia bisa meluangkan waktu mencari solusi. Tetapi dengan adanya dan di sana, itu berisiko. Dia bisa mati dan itu tidak adil. Tapi ada banyak tawaran yang dilemparkan kepada sang protagonis. Sang Lich menyuruhnya menyerahkan hidup, daging, dan darahnya, dan dia akan menerima semua kekuatan yang dia butuhkan. Tapi kemudian asap biru bergaya timur itu muncul dan berkata, tidak, wadah ini milikku, jadi sekarang ini adalah 1 lawan 1. Makhluk itu memberitahu sang Lich bahwa ia berani memasuki domain ini tanpa rasa takut. Sang bos hanya berdiri di sana tidak mengerti apa yang terjadi. Kemudian dan kembali ke kenyataan. Mantra itu pecah dan sang Lich mengeluh, bertanya apa yang dibawa Aris ke tempat ini. Makhluk itu kehilangan sebagian dari dirinya dan Aris melihat kesempatannya saat dia melihat intinya. Satu persiapan, satu tebasan, dan monster itu terbelah menjadi dua. Sang Lich mulai hancur, mengatakan itu tidak mungkin. Aris memanggil sang protagonis bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi sang protagonis juga ingin tahu apa yang baru saja terjadi. Tongkat itu bersinar, tapi sekarang, asap sang Lich bergerak ke arahnya. Sebenarnya, semua mana sang Lich mulai mengalir ke dalam sang protagonis, tapi kali ini berbeda karena bukan tongkat yang menyerapnya, dan sekarang dia menderita kesakitan. Energi ungu di mana-mana, dan Aris terkejut dengan betapa banyaknya mana itu. Siapapun yang menyerap semua itu akan mendapat masalah. Sang protagonis ambruk. Aris berlari ke arahnya, bertanya apa yang terjadi sampai seseorang memanggil Lord Esclius. Aris ragu sejenak, menoleh ke belakang, dan di sanalah dia. Kita mendapatkan seorang pendatang. Baiklah, mari kita lanjutkan. Bab selanjutnya, kita akan menilai bakat seniman kita karena adegan berikutnya adalah sang protagonis bangun dengan seseorang menyuruhnya untuk menemukan air itu lagi. Dia berada di ruangan kosong, bingung, bertanya di mana Chloe dan Aris. Dia melihat ke samping. Ada tas punggung dan sepucuk surat. Aris meninggalkan pesan. Sesuatu yang mendesak terjadi. Aku harus pergi. Terima kasih. Lich telah dikalahkan. Sang protagonis berkata, tunggu, apa maksudnya? Dia meninggalkanku di Dungyeon ini. Adegan beralih ke Aris, bertanya apa yang membawanya ke sini. Ya Tuhan, seniman, kau punya banyak bakat. Ini adalah Nona Aquin, begitu berkilau dan tinggi, mengatakan bahwa Baginda Ratu memanggil Lord Asclepius. Jadi itu nama lain Aris. Dia bertanya mengapa, tiba-tiba, dia menjawab bahwa ini bukan hal baru. Sejak kapan Baginda Ratu harus meminta izin atau memperingatkannya tentang apapun? Dia menatapnya. Dia membentuk energi di tangannya dan mengatakan dia akan mendengar detailnya di istana. Mereka selesai di sini, jadi sudah waktunya untuk pergi. Kemudian seseorang memanggil mereka. Chloe,
Jadi, bertanya apakah dan baik-baik saja dan tentang Sang Lich dan apa yang akan mereka lakukan. Akuin menyapanya dan kemudian mereka melihat tubuh dan di dekat sana. Chloe berlari untuk melihat apa yang terjadi, tetapi Aris menyuruhnya untuk tenang. Dia hanya pingsan karena kejutan menyerap mana. Hidupnya tidak dalam bahaya. Selalu menyenangkan melihat cuplikan Akuin secara acak sementara Aris berpikir dia tidak mengerti mengapa. Banyak hal yang harus ia cari tahu soal kejadian tadi dan itu sungguh mengganggunya. Namun ia tidak punya waktu. Jadi, ia menyuruh Chloe mengambil peta, sedikit makanan, dan meninggalkannya di dekat Dan. Sementara Chloe melakukan itu, Akuin hanya memperhatikan dengan takjub karena pria itu tampak telah menyerap Sang Lich. Tatapan penjahat itu muncul. Dia pasti ingin mengganggu sang protagonis. Dia berkata bahwa ceritanya sungguh menarik. Lalu, dia tersentak ketika Aris berkata mereka bisa pergi sekarang. Jadi ya, persaingan memperebutkan pria kita ini sudah dimulai. Aris berjalan melewatinya dan berujar, sebaiknya kau hilangkan ketertarikanmu pada bocah itu sekarang juga jika ingin hidup lama. Jadi, tidak ada yang boleh melirik pengguna pentu miliknya. Ya, ia melangkah masuk ke portal sementara sang wanita hanya menatapnya. Saat pergi, ia berjanji akan mengingat semua itu. Kembali ke protagonis kita. Ia tidak percaya ditinggalkan oleh teman-teman yang telah menghabiskan waktu 3 bulan bersamanya di gurun. Bagaimana bisa mereka tega melakukan itu? Namun terlepas dari itu, ia sudah mengenal mereka dengan baik, dan ia tahu mereka pasti punya alasan tersendiri. Ia menyadari Aris mengalahkan Lich itu dengan mudah, namun pada akhirnya apakah ia tidak berguna sama sekali? Dan anehnya, kali ini ia tidak merasa lebih kuat setelah melakukan penyerapan. Meski begitu, seluruh Dumyeon kini menjadi miliknya, jadi pasti ada sesuatu yang berharga di sana. Ia menemukan tengkorak item Heroic Elf yang terkutuk, sebuah tongkat legendaris. Mereka benar-benar meninggalkan semua item itu untuknya. Tapi ia tidak tertarik karena itu seperti barang-barang terkutuk lainnya. Pedang iblis yang menjerit, belati yang berlumuran darah hitam. Jadi, ia memutuskan lebih baik menyimpan peta dan kompas saja. Takut terkena korupsi? Jujur saja, kau memang harus takut. Ambil semuanya dan jual di bar. Sisi baiknya, peta itu menunjukkan jalan menuju hutan. Sisi buruknya, jaraknya sangatlah jauh. Keesokan harinya, ia memukul kerangka dan makhluk itu langsung hancur seketika. Sudah 3 bulan sejak terakhir kali ia melihat Aris. Ia benar-benar menderita di gurun ini. Ia melintasinya sendirian. Dan berkat apa yang ia pelajari dari Aris dan Chloe, bertahan hidup menjadi hal yang mudah. Akhirnya, setelah berjalan melewati tempat yang sunyi itu, ia menemukan hutan. Hampir setahun tanpa melihat secercah pun rumput hijau, ia kini berada di tempat yang damai dan tenang tanpa monster. Kemudian, sebuah ledakan terjadi di depan. Ia sudah tahu dunia ini tidak akan pernah punya tempat yang benar-benar sepi. Adegan berikutnya, seorang pria berambut pirang berlari menyelamatkan nyawanya melalui hutan, terengah-engah, bertanya mengapa benda itu masih mengejarnya. Bayangan bersayap melintas di atas tanah. Ledakan terjadi di belakangnya. Ia jatuh dan terguling. Dan ya, aku pun akan mengeluh jika jadi dia. Itu seekor wife, salah satu naga hutan yang tangguh. Pria berambut pirang itu shock. Bahkan Ser Rubber, ksatria terkuat, terbunuh tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan dia, seorang pemburu kelas perunggu biasa, ditakdirkan untuk mati. Pria malang itu datang ke hutan untuk memburu goblin. Dan sekarang ia menerima auman wife tepat di depan wajahnya. Ia pikir ini sudah berakhir sampai seorang gadis Fury muncul dan memukul monster itu. Ia bertanya apa yang dilakukan Alyosha di sana. Semua orang punya nama yang aneh di cerita ini. Gadis itu berbalik dan menyuruh Alt untuk bangkit dan segera menyingkir dari tanah. Ia bangkit namun bertanya apa yang dilakukan gadis itu di sana. Harusnya dia menjadi pengalih perhatian agar gadis itu bisa selamat. Oh tidak, ini terlalu Fury. Lihat pakaian itu. Sang seniman benar-benar menunjukkan jati dirinya hanya karena aku memuji bakatnya lewat Aquinis. Gadis itu berkata tidak mungkin bajingan itu mendapatkan semua poin untuk dirinya sendiri. Alt merasa emosional dan berkata baiklah kalau begitu. Jadi, apa rencana untuk menghadapi gadis Fury peternak susu ini? Dia berkata, jika dia punya rencana, Rubber tidak akan mati. Yang bisa mereka lakukan hanyalah lari tanpa menoleh ke belakang. Ia berkata, baiklah. Gadis itu menghitung sampai 1. Kemudian, serangan datang dari sisinya dan menghantamnya tepat sasaran. Aku pikir seseorang akan menyelamatkan gadis Fury Parmod kita, tapi dia benar-benar tumbang. Al mengira itu akhir bagi mereka. Namun, tiba-tiba dua belati melesat dari kedalaman hutan dan menghujam dahi monster itu. Ia menoleh ke belakang dan melihat itu adalah Celis. Jadi, kelompok macam apa ini? Al, aku juga tidak ingin mati. Jika itu kelompok petualangku, aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku membunuh goblin saja. Dia adalah Celis dan dia meminta maaf karena tidak bisa melarikan diri dan meninggalkan pria itu juga. Kemudian wife itu lepas landas, menaungi Celis dengan bayangannya dan menukik dengan mulut terbuka lebar. Sebuah air mata jatuh. Ia yakin inilah saatnya dia mati. Sampai akhirnya, tenang saja, sang maestro pentung telah tiba. Adegan berikutnya, mereka berdua berterima kasih padanya. Sang protagonis seperti, ya, tidak masalah. Itu bukan hal besar. Alt ada di sana memegang tangannya sembari berkata, dan adalah penyelamat. Jika bukan karena dia, gadis Fury Parmod itu pasti sudah mati. Tapi ia masih shock bocah itu menjatuhkan seekor wife dengan satu serangan. Apakah dan seorang pemburu peringkat tinggi atau semacamnya, mungkin emas atau setidaknya platinum. Pria utama kita hanya berdiri di sana sementara keduanya bertanya, jadi, apa peringkatmu? Nah, katakan pada kami. Sampai pria utama kita bertanya apa sebenarnya
adanya sistem peringkat pemburu ini. Mereka tidak mengerti. Dan ia berdiri di sana dengan wajah bingung seolah berkata, jelaskan padaku. Bocah ini tidak pandai menjaga rahasia, ya? Jadi, di adegan berikutnya, pria itu sudah seperti, tunggu, kau datang dari dunia lain? Pria utama kita tampak canggung, mengatakan dia tahu ini pasti sulit dipercaya. Tapi itu benar. Al berkata, ya, tidak masuk akal jika dia menyelamatkan nyawa mereka hanya untuk berbohong seperti itu. Jadi dia mempercayainya. Celis membawa semua barang, mengatakan dia tidak pernah membayangkan teleportasi benar-benar berhasil, tapi kurasa dimensi lain memang ada. Yang lain berjalan di depan sembari berkata, tentu saja ada, seolah mereka tahu segalanya tentang dunia ini. Pria utama kita menyadari kasus seperti dirinya sepertinya tidak terlalu umum. Kemudian pria itu berkata terlepas dari itu, apa yang dia lakukan sangat mengerikan. Tidak hanya membunuh benda itu, dia memanggil monster yang melahap bangkainya. Dan bagaimana bisa? Itu berubah menjadi pentung? Sepertinya semua orang dari dunianya pasti istimewa. Pria utama kita, karena tidak ingin menjelaskan banyak, mengatakan mungkin saja. Lalu Al tiba-tiba berhenti dan berkata mereka sudah sampai. Wilayah timur dari teritori Menia yang dikenal sebagai Shieldrop. Nama yang unik. Pria utama kita merasa emosional, menangis, dan Al bertanya, ada apa? Apakah tidak seindah yang dia harapkan? Ia menjawab, tidak, bukan. Itu. Hanya saja sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat orang sebanyak ini. Segera, bocah itu pergi makan daging, minum bir, bahagia sekali. Ia tidak pernah mengira hari akan tiba di mana ia bisa minum secara legal di negara lain. Mungkin karena sudah terlalu lama ia berada di gurun itu. Tapi semuanya terasa luar biasa. Sekarang ia menunggu Celis yang mengatakan akan membawa yang lain untuk melakukan sesuatu. Mereka perlu mengobati gadis Fury Parmalot itu dan juga mengambil jasad Tuan Robert. Baru saat itulah pria utama kita menyadari tim itu kehilangan seorang teman. Alt menyodorkan sejumlah uang dan berkata mereka akan bertemu lagi nanti. Pria utama kita menghabiskan piringnya namun belum ada tanda-tanda mereka datang. Ia berharap mereka benar-benar kembali. Saat itulah ia melihat berbagai macam orang, ras lainnya. Ada pria yang tampak seperti Gragas. Ada wanita kelinci. Ada makhluk Fury, jadi sudah jelas ia benar-benar tidak berada di bumi. Terlepas dari itu, ia sangat lelah. Jadi, tanpa terasa, hari sudah berganti. Sudah bertahun-tahun sejak ia tidur di tempat tidur. Dan pagi-pagi sekali, seseorang mengetuk pintunya. Ia bangkit untuk melihat siapa itu dan ternyata gadis Fury dan si pemanah bertanya apakah tidurnya nyenyak. Mereka berdua menatapnya dan ia hanya berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adegan berikutnya, mereka turun ke bawah dan Al memanggilnya. Mereka memberitahunya bahwa gadis Fury itu ingin berterima kasih secara langsung. Ia agak canggung mengatakan bukan persis seperti itu. Aku tidak mengerti. Jadi, rupanya dia tidak akan berterima kasih. Tapi Al berkata dia juga tidak dalam kondisi yang baik kemarin untuk berterima kasih. Tapi, itulah alasan mereka di sini. Pria utama kita berkata tidak apa-apa. Berkat koin yang mereka berikan, ia mendapatkan tidur yang nyenyak. Kemudian pria itu memperkenalkan diri dengan benar. Al, seorang manusia dari tim para petualang saleh. Ya Tuhan, nama tim yang hebat. Terdengar seperti mereka meminta untuk mati saja. Gadis Fury Parmalet itu adalah Alyosha dan sang pemanah, juga manusia, adalah Celis. Pria utama kita meminta penjelasan tentang pemburu dan peringkat. Mereka agak canggung, tidak yakin apa peringkatnya. Dia mungkin tidak tahu, tapi kita tahu, jadi aku tidak akan menjelaskan banyak. Ya, peringkatnya mulai dari perunggu hingga mithril. Ada monster untuk dibunuh dan pemburu untuk membunuh mereka. Beberapa menginginkan uang, tapi kebanyakan berakhir mati. Ini dunia yang berbahaya. Cerita lama yang sama. Dan tentu saja, karena mereka peringkat perunggu, mereka hampir tidak punya cukup uang untuk hidup. Dan orang-orang bangkrut ini baru saja menemukan cara untuk menghasilkan uang. Jadi mereka berkata, "Hei Dan, mau bergabung dengan party kami?" Pria utama kita bingung. Aku, pria yang membunuh naga dengan sekali pukul, kenapa mereka menginginkan orang seperti aku? Al berkata, bukan hal gila. Hanya saja mereka bisa membantunya beradaptasi dengan dunia ini karena dia butuh uang dan mengajarinya bagaimana cara kerja segala hal. Pria utama kita berpikir, ya, pertama-tama, dia perlu stabil dan baru kemudian mencari jalan kembali ke dunianya. Gadis Fury itu tiba-tiba berdiri, mengatakan dia tahu dia kuat. Stella bilang dia mendaratkan satu pukulan pada wife itu, jadi mereka tidak akan dalam bahaya. Tapi kemudian seseorang tiba-tiba berteriak, pembohong. Entah dari mana, seseorang menggebrak meja, bertanya, cerita macam apa ini soal membunuh naga dengan tamparan? Seorang gadis berambut pirang muncul, berkata, jika mereka ingin berbohong, setidaknya buatlah agar bisa dipercaya. Gadis Fury itu menyuruh Mary untuk tidak ikut campur, dan Mary membalas bahwa mereka seharusnya tidak berbagi meja dengan hewan peliharaan. Gadis-gadis dari faksi bangsawan penindas. Setidaknya namanya sangat cocok. Keduanya sangat marah, siap untuk bertarung. Sementara Mary menatap pria utama kita dan bertanya apakah dialah yang membunuh wife itu. Ia menjawab ya. Ia bertanya apakah pria itu membawa bukti. Jika dia menjual bagian tubuhnya, misalnya, dia akan mendapatkan banyak uang. Jelas, tidak ada bagian tubuh dan Alt mencoba membuat alasan tentang situasinya. Tapi Mary langsung mengatakan sekarang sudah jelas mereka berbohong, seolah mereka tidak akan membawa barang dari monster seperti itu padahal harganya sangat mahal. Pria utama kita mengatakan itu sudah cukup dan menyuruh dia untuk diam. Mary bertanya apa yang terjadi jika dia tidak
tidak mau. Apa yang akan dia lakukan? Pria itu siap menghajarnya seolah dia akan mulai memukuli bangsawan kota itu. Lalu tiba-tiba, seorang pria berambut oranye muncul meminta maaf. Pria utama kita memperhatikan, tidak begitu mengerti. Mary memberitahu Brienne untuk tidak terlibat dalam percakapan orang lain. Pria itu membalas permintaan maaf, berkata, tampaknya dialah yang menginterupsi percakapan mereka. Bukan, dia. Juga dari bangsawan penindas, jadi kau tidak bisa mempercayainya. Mereka mencoba pergi, tapi pria utama kita memanggilnya, meraih bahunya dengan tangan besar itu, dan berkata dia sedang di tengah percakapan. Brienne tidak menyukainya, menoleh ke belakang, dan berkata mereka bisa menyudahinya di sini. Mereka tidak tahu mereka sedang mengusik sang raja yang bisa menjadi serius dengan pentungnya. Semua orang saling tatap sampai seseorang meletakkan tangan di kaki Brienne, mengatakan semua orang sedang tegang. Apa-apaan ini? Itu adalah seseorang setinggi 60 cm yang menyuruhnya untuk melepaskannya. Lagi pula itu kesalahan Mary, jadi lebih baik lupakan saja. Brienne menghela napas dan meminta maaf kepada pria utama kita. Kemudian gadis dengan pendengaran 2.0 yang sudah aktif berkata, cerita tentang dia membunuh wife dengan satu serangan memang sulit dipercaya, tapi sudahlah, lupakan saja. Pria utama kita menyadari orang paling dewasa adalah gadis mungil itu. Ia melihat sekeliling dan melihat Alt dan Celis tampak canggung lalu berkata, baiklah, mari kita lupakan. Tapi ia juga berkata agar menjauhkan Mary sialan itu darinya. Lalu ia duduk dan Mary ingin sampai ke bagian pentingnya. Jadi katakan padaku, bagaimana cara menjadi seorang hunter? Sang protagonis akhirnya sadar betapa mudahnya. Kamu hanya perlu membayar biaya pendaftaran untuk mulai menerima misi. Alt bertanya apakah dia punya uangnya, karena uang yang ia berikan sebelumnya tidaklah banyak. Sang protagonis, si malang ini, hanya punya 1 koin, tapi pria itu menjelaskan bahwa 1 koin emas setara dengan 1000 koin crown atau 10 crown perunggu. Ya Tuhan, rumit sekali, tapi intinya 1 koin itu bernilai 1000. Dia bertanya apakah itu cukup. Pria itu menjawab ya, karena biaya pendaftarannya adalah 500 koin. Mereka pun beranjak pergi, mengatakan mereka harus bersiap untuk misi penaklukan berikutnya. Sang protagonis kebingungan karena tidak paham apa yang sedang terjadi. Sepertinya dia sudah diterima masuk ke kelompok itu tanpa pernah mengiyakan, tapi mereka akan bertemu lagi dalam 3 hari. Dia kaget ternyata waktunya selama itu. Pria itu menjelaskan bahwa tempat mereka berada sekarang adalah guild, dan sebagian besar orang di sana adalah hunter. Jadi bagus baginya untuk mencari kenalan dan melihat-lihat misi. Jika dalam 3 hari dia belum mendapatkan kelompok, dia bisa bergabung dengan mereka. Dia berterima kasih dan berkata akan memikirkannya. Mereka pergi, dan dia merasa informasi yang didapatkannya terlalu banyak. Ditambah lagi, dia baru sadar kalau dirinya jatuh miskin di dunia ini karena setengah uangnya habis untuk biaya pendaftaran petualang. Dia mulai menghitung biaya makan, daging, dan penginapan, lalu sadar bahwa dia tamat. Dia baru saja sampai di kota, dan besar kemungkinan dia akan berakhir menjadi pengemis. Jadi, dia bersiap untuk misi penaklukan ini karena dia harus menunjukkan performa yang baik. Dia membeli zirah yang pada dasarnya hanya berfungsi untuk menahan gada di punggungnya, dan dia merasa nyaman dengan itu. Wanita penjualnya bilang zirah itu sangat pas untuknya. Tentu saja dia bilang begitu, dia kan penjual, tidak mungkin dia bilang sebaliknya. Dia pergi sambil berpikir, ya, tidak banyak pilihan. Hanya itu yang mampu kubeli. Sekarang, di dalam kota, dari mana dia harus memulai? Rencananya adalah mencari uang, jadi tentu saja dia harus bicara dengan gadis berbulu di balik meja resepsionis. Dia menggebrak kertas besar itu ke atas meja. Kenapa dia berkedip seperti itu? Ya, pria ini memang furi. Kamu tahu itu. Dia bilang ingin mengajukan permintaan, tapi dia malah memilih misi dengan bayaran lebih tinggi, yaitu perak, dan tentu saja dia tidak bisa melakukannya karena peringkatnya masih sampah. Jadi, bocah ini mulai dari level 1, level terbawah, yaitu memanggul karung pasir. Lalu dia pergi membersihkan kotoran sapi. Bocah itu bahkan harus mencuci pakaian. Dan, tidak mungkin. Jika itu aku sudah mengayunkan gadaku tepat ke wajah semua orang supaya mereka tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Hari berakhir dan dia kelelahan. Ini jauh lebih berat daripada Dungeon. Dan setelah semua itu, dia hanya mendapat 30 koin tembaga. Itu bahkan tidak cukup untuk membayar penginapannya. Dia melihat kedai jalanan yang menjual sate dan berpikir 1 tusuk saja cukup. Dia sudah bekerja seharian. Baiklah, dia hanya menghabiskan 10% dari gajinya. 3 koin, dan dia terkejut. Makanan di dunia ini ternyata enak sekali. Tapi maksudku, dia pernah makan di dunia modern. Jadi makanan di sini memang dibuat dengan sangat baik. Namun tiba-tiba, seseorang mendekat dari belakang. Sebuah tangan asing mengangkat kompas yang mengarah tepat ke bocah itu. Dan inilah si mungil yang tangguh. Pipi sang protagonis menggembung, memintanya berhenti menempel, ingin tahu apa rahasianya. Bagus, sekarang aku takut dengan apa yang kukatakan melihat caranya menarik baju sang protagonis berdasarkan tinggi badannya. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Dia menoleh saat orang itu bilang dia telah menemukannya. Lalu dia melihat seorang penyihir elf kerdil. Ya Tuhan, berapa banyak ras yang dimiliki gadis ini? Dan dia bilang dia telah menemukan takbirnya. Apa maksudnya? Kemudian adegan berpindah ke mereka berdua yang sedang berbincang, di mana dia bertanya tentang apa maksud dari dirinya sebagai pahlawan yang ditakdirkan. Gadis itu hanya menjawab bahwa memang dia orangnya. Sang protagonis meminta bukti. Dia bilang itu adalah nubuat dari tuannya. Kompas itu menunjuk pada orang yang akan menyelamatkan dunia ini dan kompas itu menuntunnya kepada sang protagonis, jadi tidak mungkin salah. Sang protagonis berkata bahwa itu jelas terlihat mencurigakan. Lalu gadis itu bilang dia tidak tahu apa-apa. Tuannya adalah Draenei, sang penyihir peramal. Dia tidak punya petunjuk siapa itu, dan bertanya apakah penyihir itu terkenal atau semacamnya. Gadis itu menjawab bahwa sang penyihir tidak pernah salah. Saat bahunya sakit, dia akan bilang akan hujan, dan itu selalu benar. Sang protagonis berkata itu hal-hal kuno, dan gadis itu menyuruhnya untuk diam. Tapi dia bertanya,
tuannya. Oke, jadi aku pahlawannya. Lalu apa yang terjadi? Gadis itu berkata tuannya memerintahkan untuk membantu sang pahlawan. Apapun yang akan dia lakukan, dia akan membantunya dengan sihir yang dia miliki. Dia bertanya bagaimana gadis itu bisa bicara begitu tanpa tahu apa yang ingin dia lakukan. Gadis itu menjawab sudah jelas dia ingin menyelamatkan dunia. Dia memotong pembicaraan dan berkata tidak. Tujuannya adalah untuk kembali ke dunianya. Begitulah si bocah yang tanpa rahasia lagi. Dia menceritakan segalanya pada gadis itu tentang dirinya yang berasal dari dunia lain dan semua itu. Dan jika itu masalahnya, tujuannya tidak sejalan dengan tujuan gadis itu. Jadi, selamat tinggal. Orang yang dia cari bukanlah dirinya. Di atas, si aneh Mary memperhatikan semuanya, berkata gadis malang itu baru saja ditolak. Sementara itu, Brienne menyuruhnya untuk berhenti mencampuri urusan orang lain. Mary bilang Brian tidak mengerti. Tidak ada hal yang lebih menghibur baginya daripada mengurusi kehidupan orang lain. Brian menyarankan agar dia mulai mengurus dokumen saja. Mary menjawab bahwa itulah tugas Brian. Bangsawan sepertinya punya tujuan yang jauh lebih penting. Namun, Brian tertarik pada fakta bahwa gadis di bawah sana mengaku sebagai murid penyihir Drainage. Adegan berubah saat sang wanita menyerahkan kompas, memintanya untuk membawanya karena kompas itu akan menuntunnya pada takdir. Ariel seharusnya menemukan orang yang akan membantunya sebagai balasan. Sementara itu, bocah kita sedang berada di luar memanggul karung dan berlarian bekerja. Layaknya orang jujur. Serius? Keluarkan gadamu dan hantam monster supaya mereka mau merekrutmu. Demi Tuhan. Saat dia di sana bekerja demi recehan, Ariel memperhatikan semuanya, benar-benar bingung. Kenapa bocah ini melakukan semua hal ini? Apakah dia miskin atau bagaimana? Bagaimana mungkin orang seperti itu adalah takdirnya? Bahkan penyihir kecil itu pun tidak menginginkan mereka yang miskin. Benar-benar tidak ada yang tersisa untuk bocah itu. Kemudian dan memanggilnya, bertanya apa yang dia lakukan di sana. Apakah dia benar-benar akan terus mengikutinya sepanjang hari? Pergilah sana, kembali ke tuanmu atau apapun itu karena aku bukan pahlawan yang kamu maksud. Saat itulah Ariel berkata tuannya sudah meninggal dan merasa canggung dan meminta maaf, tapi gadis itu berdiri dan bertanya apakah dia benar-benar ingin kembali ke dunianya. Jika itu masalahnya, dia akan membantunya. Tuannya bilang pada akhirnya, dia harus membantu apapun yang terjadi. Jadi tidak masalah. Itulah yang akan dia lakukan. Oke, adegan berikutnya. Kita kembali ke kuil petualang dan Alt sedang bersiap-siap. Celis datang dan berkata dia tidak bisa menemukan dan, jadi dia pikir dan sudah pergi. Alt bilang dia merasa itu aneh, tapi dia tersenyum. Lalu Mary tiba-tiba muncul, berkata seluruh dunia sedang membicarakan tentang bagaimana dan membunuh Yennefer dengan satu pukulan. Dan sekarang dia menghilang saat orang-orang tahu kebenarannya. Alt bertanya kenapa Mary mengenakan baju zirah lengkap. Mary menjawab itu sudah jelas. Tidakkah dia mendengar rumor bahwa ada monster di mana-mana? Itulah sebabnya mereka, para bangsawan yang menindas, disewa untuk memeriksa wilayah tersebut. Dan bagian penting dari misi adalah mengawasi para pemburu. Pemula yang mungkin berakhir mati karena terlalu lemah. Alt berkata dia bisa menerima kritik, tapi dia tidak bisa mengkritik Raja Pengayun Gada. Lalu Veronica, gadis itu, terlihat penasaran dan ingin tahu siapa sebenarnya dan yang terus dibicarakan semua orang ini. Celis berteriak bahwa Dan adalah orang yang menyelamatkan semua orang di sana. Mary membalas bahwa penyelamat mereka sedang di luar sana berselingkuh. Pertama, dia bicara dengan gadis misi. Kemudian, dia bicara dengan penyihir kecil tentang takdir. Dan rupanya dia pergi berpetualang ke tempat lain dan melupakan kelompoknya. Celis, bagaimanapun, sudah mulai berimajinasi, berkata dan menceritakan kisahnya bahwa dia berasal dari dunia lain, tidak kenal siapapun, jadi bagaimana bisa dia terlibat dalam romansa dan semacamnya. Tapi kemudian dia menyadari semua orang terlihat ketakutan karena bocah itu masuk ruangan bersama penyihir kecilnya. Dia menyapa mereka seperti, "Hei semuanya, aku di sini hari ini." Alt sangat senang melihat sang pro yang dia sukai dan bertanya apakah dia terlambat. Mary sangat marah, menyebut mereka pengkhianat, dan sekarang semua orang bingung karena sepertinya Mary ingin membentuk kelompok dengan orang-orang Alt, tapi sekarang mereka malah bekerja sama dengan Dan dan penyihirnya. Mary mulai menyebutnya pengkhianat berdarah dingin, sampah. Alt berkata mereka tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan apapun, tapi pertama-tama dia ingin tahu kenapa ada elf penyihir di sana. Bagaimana mereka berdua bertemu? Sang protagonis menjawab ceritanya panjang, tapi sebenarnya tidak panjang sama sekali. Sang penyihir hanya berkata, aku sedang mencarinya. Takdir menuntunku pada bocah ini. Semua orang berpikir itu adalah romansa yang luar biasa. Sementara Celis sedang berada di puncak. Celis sudah jatuh cinta dan protagonis mencoba membela diri sementara Brienne berpikir bocah ini benar-benar kuat. Alt menanyakan nama Ariel dan apakah dia akan bergabung dengan tim penaklukan, dan dia menjawab ya karena dia membantu Dan. Semua orang berpikir inilah sosok istri yang setia. Dia baru saja tiba dan sudah bersedia menempatkan dirinya dalam risiko demi sang protagonis. Pria berambut pirang itu berterima kasih karena gadis pemerah susu itu tidak bisa membantu karena terluka. Memiliki satu orang lagi adalah hal yang bagus. Sang protagonis meminta maaf karena tidak memberitahu mereka. Pria pirang itu berkata tidak apa-apa dan saatnya telah tiba. Pertama, mari bicara tentang goblin. Mereka hijau, mereka membunuh makhluk dan mencuri, dan itulah yang akan kita bunuh di hutan. Masalahnya, mereka tidak menyangka seluruh kelompok bangsawan akan ikut serta. Mereka agak ingin mengeluh sementara Mary terus mengomel bahwa ini adalah sebuah kehormatan. Bagian bagusnya, karena aku tahu semua orang akan hancur, adalah kemungkinan besar bocah kitalah yang harus menyelamatkan keadaan. Alt memberitahu temannya bahwa meskipun mereka menyebalkan, mereka
Mereka memang tim yang lebih maju. Mereka tampaknya adalah kelompok tercepat yang mencapai peringkat emas. Bagian buruknya adalah Mary terus mengganggu semua orang, bahkan sang elf. Alt mulai menyusun rencana. Dia dan di depan, para penyihir di belakang bersama pemanah. Mereka hanya perlu tahu sihir macam apa yang dimiliki penyihir kecil itu. Dia bertanya seperti, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Biasanya, penyihir punya mantra penghancur, pesona, alkimia, nekromansi. Apa keahlianmu? Dia belum pernah bekerja dengan penyihir, jadi dia perlu tahu untuk menentukan strategi. Ariel bilang dia akan menjelaskan, tapi tiba-tiba sesuatu melesat di layar dan panah hampir mengenai wajah seseorang. Kawan, pertahanan yang luar biasa. Santai, bocah itu di sini. Ya Tuhan, goblin itu jelek sekali. Tapi yang satu ini terlihat seperti mata kiri mereka bertarung dengan mata kanan dan masing-masing lari ke arah yang berbeda. Ayah suku mereka benar-benar butuh perombakan. Brian sedang bersiap sampai Mary berkata, tidak, untuk saat ini, mereka akan melihat apa yang bisa mereka lakukan. Goblin besar menyerang, terkena serangan di wajah, jatuh, sang protagonis membunuhnya dengan mudah. Dalam sekejap, semua makhluk hijau kecil itu mati, jelek dan lemah. Hidup yang sulit menjadi goblin. Alt memuji kerja semua orang sementara Celis berpikir aneh mereka bisa disergap seperti itu. Biasanya, goblin tidak cukup berani untuk menyerang petualang. Mereka hanya akan lari. Alt berkata mereka suka menyerang orang tua dan anak-anak, itulah sebabnya mereka harus menemukan sarang dan memusnahkannya. Tapi dia melihat kelompok bangsawan tampak bosan. Sang protagonis berkata, ya, ayo terus bergerak. Seperti apa wujud sarang goblin, tapi semua orang yang menatapnya memiliki ekspresi yang berbeda. Sang protagonis berdiri di depan penghalang merah. Entah anak kecil yang merupakan goblin atau semacam campuran. Dia tidak tahu. Alt berteriak padanya untuk melihat ke belakang. Sang protagonis berbalik dengan bosan dan melihat tangan raksasa yang datang untuk menghancurkan kepalanya. Kemudian Mary berteleportasi dan melemparkan tombak yang membuat serangan makhluk itu meleset. Sekarang dia akan bertingkah seolah dia luar biasa untuk itu. 3 tahun ke depan. Protagonis bertanya apa yang sedang dia lakukan, namun para bangsawan itu sudah menepuk bahunya. Hei nak, biarkan kami yang menangani ini. Kau tidak akan bisa menghadapinya. Kata-kata itu melukai egonya. Itu adalah troll gunung batu dan akan sangat sulit bagi mereka untuk menaklukkannya. Mary memperingatkan semua orang untuk tidak lengah. Protagonis mengatakan dia juga akan ikut bertarung, namun Alt menolak. Dia hanya akan menghalangi saja. Meskipun dia kuat, ini adalah kelompok yang sudah berjuang bersama dalam waktu yang lama, jadi mereka akan saling percaya. Protagonis tampak sedikit menyesal sementara sang penyihir kecil hanya memperhatikan. Brian memanggil Veronica yang kemudian memejamkan mata dan mulai merapalkan Battle Spirit buff. Semua orang diselimuti aura emas, dan itu tampak luar biasa karena Alt terlihat terkesan. Monster itu melompat ke arah Mary dan menghantamnya. Dia bersiap mengangkat perisai besarnya sementara gadis mungil itu berada di sana, tampak begitu kecil. Menyaksikan anak-anak kecil melesat melewati bahu Brian dan tepat mengenai mata monster itu. Monster itu menyerbu, melompat ke atas perisai Mary, dia meluncurkannya ke atas, dan saat monster itu jatuh, Brian menebas mata satunya lagi. Sekarang monster itu benar-benar buta. Protagonis terkesan. Itulah kekuatan tim yang sesungguhnya, atau setidaknya begitulah seharusnya. Setelah melihat Aris yang menghilang sejak kejadian di ruang bawah tanah itu, itulah wujud kekuatan yang sebenarnya. Masalah dengan troll adalah regenerasinya. Mereka akan segera pulih dari kebutaan. Narator menjelaskan bahwa kelompok ini dikenal karena strategi dan komposisinya. Namun, masalah fatal mereka adalah daya hancur. Mereka menggunakan busur silang, belati, dan beberapa tombak yang biasa saja, sehingga tidak ada serangan mereka yang benar-benar meledak atau membunuh monster itu dalam satu serangan. Dan Mary lupa bahwa tidak ada yang menggunakan tombak darat seperti itu karena seharusnya digunakan di atas kuda. Untungnya, mereka memiliki banyak buff dan strategi. Dia mendapatkan buff kecepatan lagi, buff kekuatan, dan dia merasa percaya diri. Dia menghentakkan sepatu ksatria kecilnya, melesat ke depan, dan wow, dia benar-benar berubah menjadi kudanya sendiri. Aku tadinya ingin meremehkannya, tapi oke juga. Kemudian dia menembus sang bos. Dia membuat kawah, lalu mulai berpose dengan auranya seolah dia adalah yang terhebat, namun kemudian dia memuntahkan darah, jadi ini adalah kelompok peringkat emas. Kau membunuh satu monster, dan kau sudah kelelahan seperti itu? Brian bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia menjawab, tentu saja. Dia adalah seorang bangsawan, dan seorang bangsawan harus selalu menjadi teladan. Dia hendak berbicara, dan tiba-tiba sebuah anak panah menancap tepat di tengah bahunya. Akting manisnya berakhir. Dia jatuh berlutut, menatap ke depan, dan melihat hutan dipenuhi dengan lebih banyak lagi troll dan goblin. Brian bingung. Mengapa ada pasukan di depan mereka? Ini benar-benar seperti adegan Attack on Titan. Al tidak habis pikir dari mana semua ini datang. Mary memanggil Veronica, menyuruhnya untuk membawa Eren dan semua orang, lalu segera pergi dari sana. Dia mengatakan akan mengulur waktu. Sudah jelas dia merasakan mati. Brian bertanya apakah dia sudah gila, tetapi Mary memotongnya, menyuruhnya untuk tidak membuka mulut lagi. Dia hanya akan melakukan tugasnya sebagai bangsawan, tetapi seseorang akan menghentikan semua drama ini. Protagonis bertanya apa-apaan ini. Mengapa? Mereka mempermalukannya begitu hebat? Mengapa mereka pikir dia tidak bisa melakukan apapun? Kelompoknya memperhatikan, penasaran dengan apa yang dia rencanakan. Mary menyuruhnya berhenti bersikap keras kepala dan pergi. Pertarungan ini mustahil dan senjatanya kotor. Benda apa yang ada di punggungnya itu, bahkan jika dia beruntung membunuh satu atau dua, jumlah mereka ada ratusan. Tapi anak itu sedang menunjukkan mode San Jinwoo. Dibandingkan dengan Lich, ini bukan apa-apa. Dia menyuruhnya berhenti bicara, cerita-cerita itu, tidak ada waktu lagi. Tepat saat itu, salah satu troll datang dari belakang. Tangan raksasa hendak menangkap mereka, tetapi protagonis melangkah maju dan mengayunkan pedangnya, memotong lengan makhluk itu hingga putus
putus dan lenyap. Para bangsawan itu semua seperti, apa-apaan itu? Sementara troll besar itu menderita di kejauhan. Protagonis bertanya pada veteran itu, apa rencananya? Saat dia menoleh, dia melihat semua orang bersemangat untuk bertarung. Alk dan yang lainnya mengatakan mereka akan melakukan yang terbaik. Meskipun itu tidak seberapa. Aku masih tidak mengerti mengapa kita mendengarkan Mary. Protagonis bisa saja langsung melompat masuk. Atau mungkin tidak. Mungkin dia belum sekuat itu. Dia memerintahkan lini belakang agar tidak membiarkan goblin terlalu dekat dan mengatakan dia dan akan menangani lini depan. Tapi kemudian Ariel melangkah maju dan mengatakan dia yang akan mengurusnya. Apakah dia overpowered? Dia tersenyum kecil. Ini terasa seperti akan menjadi lelucon. Tidak mungkin dia benar-benar akan melakukannya karena dia bilang kau tadi bertanya apa spesialisasiku. Dia bilang dia tidak memilikinya karena tidak ada sihir yang tidak bisa dia gunakan. Dia mulai terbang, mengaktifkan peningkatan mana, fokus, dan elemen. Api muncul pada tongkatnya. Dia merapalkan sesuatu seperti manifestasi api naga. Boom, dia menyelimuti seluruh hutan dengan pilar api. Ini adalah kejahatan lingkungan. Panggil agensi satwa liar. Flora dan fauna baru saja dieksekusi. Protagonis hanya melihat gadis bertelinga runcing itu tersenyum dan berkata semuanya sudah ditangani. Mary yang malang egonya benar-benar hancur dan jatuh ke tanah seperti sampah. Bab berikutnya, kita mengetahui itu adalah racun mematikan. Racun tanpa penawar di daerah ini. Seseorang berkata mereka telah melakukan segalanya, tetapi sulit untuk menjamin dia tetap hidup. Ada seorang dokter di ruangan bersama Brian. Protagonis berkata dia berharap dia akan baik-baik saja karena dia seorang bangsawan. Dia pikir dia akan memiliki rumah besar. Orang-orang penting merawatnya. Mengapa dia ada di tempat ini? Saat itulah mendengar 2.0 mengatakan dia bukan bangsawan lagi. Protagonis bingung. Apa maksudmu dia bukan? Semua orang memanggilnya Nona, mematuhinya tanpa henti. Aaron berkata, ya, dia lahir sebagai bangsawan dan semua orang di sana dulunya adalah pelayannya. Tapi itu di masa lalu. Flashback, kita melihat Brian hanyalah pelayan kecil yang tersesat dalam hidupnya. Penjaga mengawal kereta kuda sambil berbicara. Yang tidak-tidak ketika tiba-tiba salah satu dari mereka terkena anak panah di lehernya. Panji biru naik, para ksatria muncul, dan di adegan berikutnya, semua orang tewas di tanah. Seseorang memanggil sang tuan dan bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan mereka yang dipenjara. Orang di atas kuda memberitahu ayahnya bahwa mereka hanyalah sekumpulan kriminal dan harus dieksekusi. Kemudian salah satu dari mereka berjalan ke arah Brian dan menyuruhnya, menyebutkan kejahatan apa yang dia lakukan. Pria di sebelah kanan mengatakan mereka hanya bandit kelas teri. Mereka hanya berkeliling mencari mayat di medan perang. Pria itu dipenggal kepalanya tepat di sana. Orang di sebelahnya gemetar sementara Brian berdiri di sana tanpa emosi. Pria berambut pirang itu mengatakan anak itu terlalu muda untuk terlihat seperti lilin tanpa api. Apakah dia benar-benar tidak memiliki hubungan dengan kehidupan itu? Apa kejahatannya? Sementara dan membocorkan setiap rahasia, pria ini rela mati agar dia tidak membicarakan kejahatannya. Mereka bisa memerintahkan untuk membunuhnya dan dia tetap tidak akan berkata apa-apa. Atau apakah mereka takut membunuh seorang anak tanpa alasan? Entah dari mana, satria itu sudah siap menghunus pedangnya. Sementara pria berambut pirang itu tertawa, mengatakan setidaknya dia berani. Dia menyukainya. Jadi dia akan menjadi hadiah yang sempurna untuk putrinya. Ya, kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, bagaimana kau bisa bilang, HM, aku menemukan budak kriminal di jalanan. Hadiah yang sangat bagus untuk putriku, pastinya. Pergi ke toko, belikan dia mobil mainan kecil, boneka. Brian, di sisi lain, hanya bisa berpikir, wow, jadi sekarang dia seorang budak. Hidup benar-benar tidak berarti. Sementara itu, bocah Sigma kita yang tanpa emosi, sedang di kamar mandi tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku pikir ini sedikit lebih awal ketika beberapa pelayan mengatakan dia bau. Bagaimana dia bisa bertemu nona muda seperti itu? Pertama, dia harus dibersihkan. Dia terus berpikir bahwa tempat yang bisa memandikan budak benar-benar memiliki uang untuk dihamburkan. Siapa nona muda ini dan mengapa mereka mempercayai seorang kriminal sepertinya? Salah satu prajurit memperingatkannya, lebih baik kau jangan pernah tidak menghormati nona muda atau kematian akan menjadi masalah terkecilmu. Dan kemudian Mary muncul seperti, entahlah, 7 tahun, bersemangat bertemu hadiahnya. Serius, ayah ini tidak waras. Jadi Mary ada di sana menepuk dadanya mengatakan dia terlihat sangat kurus. Sementara dia berpikir gadis itu anehnya kecil dan dia sudah mengganggunya. Tapi, dia tersenyum mengatakan bahwa karena dia adalah hadiah dari ayahnya, dia akan merawatnya. Dia menanyakan namanya. Dia mengatakan namanya Jared. Dan dia bilang itu bukan nama yang elegan. Dia berhenti berpikir dan itu dia. Dia memberinya nama lain. Mulai sekarang, dia adalah Bon. Dan sang seniman menggambar semua adegan kecil yang lucu itu seolah-olah lucu sekali dia memberi nama pada budak itu. Ini tidak lucu. Ini menyedihkan. Bahkan Brian sendiri berpikir nama itu benar-benar sampah. Nama yang dia berikan padanya. Bab berikutnya dimulai dengan mengatakan, mereka bilang manusia adalah makhluk yang beradaptasi. Dan sekarang alih-alih membunuh orang di jalanan, dia menghabiskan harinya melakukan pekerjaan rumah tangga yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dan alih-alih harus berjuang hanya untuk makan makanan basi, dia bangun di pagi hari untuk menikmati sup dan roti segar. Alih-alih berlari ke orang-orang yang ingin membunuhnya. Sekarang dia dikelilingi oleh orang-orang baik. Seorang pelayan menyapa. Sementara dia hanya menatap seolah dia tidak terbiasa. Dia bertanya apakah dia mulai terbiasa. Apa pendapatnya? Tapi dia hanya mengatakan tidak ada yang perlu dikeluhkan. Dia melihat dan meletakkan tangannya di wajah Brian, mengatakan bahwa tampaknya dia benar-benar sudah lebih baik. Dahinya menunjukkannya. Tidak tahu apa maksudnya dengan itu, tapi wajahnya memerah padam. Dia bertanya apa yang dia lakukan tiba-tiba. Dan kemudian dia berhenti berpikir hanya ada satu masalah dengan kehidupan
baru ini. Seseorang meneriakkan namanya, dan saat dia menoleh, itu adalah Mary, mengatakan dia ingin makanan manis. Brian berkata masalahnya jelas karena dia memanggilnya sepanjang hari. Dia menyuruhnya bertanya pada pelayan kenapa dia selalu memanggilnya, tapi Mary bilang ibunya memberitahu dia tidak boleh punya pelayan, dan pelayan itu tidak mendengarkannya. Dia hanya bilang baiklah dan membawakannya pasta. Dia senang sekali saat makan, mengatakan dia tahu dia yang terbaik. Hanya dia yang bisa menyelinap masuk dan mendapatkan semua makanan yang dia inginkan. Apakah dia penjahat legendaris sebelum dia datang ke sini? Dia tidak menjawab dan dia memberitahu kita penonton bahwa beginilah cara dia berhenti menjadi Jared. Beberapa waktu berlalu, dia menyiram bunga, Mary memanggilnya. Tapi sekarang dia lebih tua, mengatakan ayahnya akan kembali dari kampanye. Dia bilang dia menantikannya. Dan kemudian dia tiba. Kepala keluarga Chatillon bernama Leslie bersama istrinya Catherine Chatillon. Pria tua itu bilang senang bisa kembali ke rumah. Mary memanggil ayahnya. Dia terkejut, berlari dan memeluknya. Dia bilang dia sudah tumbuh begitu banyak sampai dia hampir tidak mengenalinya. Brian memberikan sapaan kecil dengan anggukan, dan seseorang bertanya apakah dia hanya bahagia saat melihat ayahnya. Ketika dia melihat ke samping, ada dua saudara laki-laki yang sebenarnya tampak cukup baik, dan aku tidak mengerti. Keluarga ini terlalu harmonis. Bagaimana dia bisa dipecat dari sini? Saudara-saudaranya adalah Leon dan Reynold. Semua orang menepuk kepalanya, menanyakan kabarnya. Salah satu dari mereka berjalan melewati Bon dan berterima kasih karena telah merawat adiknya. Dia menjadi agak canggung, tetapi kemudian Leslie sudah memanggil semua orang untuk makan. Meja disajikan, gigitan daging, senyum, tawa, semua orang santai, bahagia. Mereka membersihkan piring. Leslie memanggilnya dan mengatakan dia ingin berbicara, tetapi di malam hari di pemandian itulah dia mengatakan sudah 5 tahun sejak Brian di sini. Bagaimana dia hidup di tempat ini? Brian menjawab bahwa dia tidak bisa meminta apapun lagi dan itu semua berkat Sang Tuan. Dia memberi kehidupan pada pria yang sudah mati dan alasan untuk tetap berdiri. Kemudian Sang Tuan menatapnya dan berkata, karena dia memberinya kehidupan, akankah dia bersedia menghabiskannya untuknya? Brian tersentak seolah berpikir, ya, sekarang aku kacau. Seekor kuda datang. Tepat di depan kastil, pasukan musuh telah mengepung. Ya, seluruh skuad datang untuk mengakhiri riwayatmu. Tidak banyak yang bisa kau lakukan selain menekan tombol like pada video ini. Hal itu akan membantu Mamoru untuk terus menyajikan konten yang memikat bagi para pemirsanya.